Tentu kamu penasaran, bukan? Tentang bagaimana masyarakat di zaman Nabi Ibrahim menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mari kita selidiki bersama-sama misteri penyembahan di Haran God. Misteri penyembahan di zaman Nabi Ibrahim telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan dipelajari. Bagaimana masyarakat pada masa itu menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan apakah ada cerita-cerita menarik di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti penasaran kan tentang kaum Haran, bagaimana mereka menyembah benda langit dan apa yang membuat mereka begitu unik. Ayo kita telusuri lebih lanjut tentang misteri di balik kaum Haran. Kaum Haran telah menjadi subjek minat dan penelitian karena praktik penyembahan yang tidak lazim. Mereka dikenal sebagai penyembah benda langit, suatu fenomena yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Yuk simak penjelasannya supaya kalian tidak salah faham. Kaum Haran memiliki asal-usul yang menarik, berasal dari kota Haran yang terletak di wilayah Mesopotamia. Wilayah ini terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, menjadi pusat kegiatan budaya dan spiritual pada zamannya. Yang membedakan kaum Haran dengan mayoritas masyarakat di sekitarnya adalah praktik penyembahan mereka yang unik. Mereka mempraktikkan kepercayaan yang berbeda dan mengembangkan sistem keagamaan yang khas. Membedakan mereka dari masyarakat sekitarnya yang mungkin lebih umum mengikuti tradisi penyembahan lain. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari kaum Haran adalah praktik penyembahan terhadap benda langit, seperti bintang, bulan, dan planet. Mereka meyakini bahwa dengan menyembah entitas langit ini, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari kekuatan gaib yang mereka yakini berasal dari sumber-sumber langit tersebut. Penghormatan terhadap benda-benda langit ini diyakini sebagai simbol kekuatan kosmis yang melampaui pemahaman manusia biasa. Kaum Haran mempercayai bahwa dengan menghormati dan memuja entitas langit ini, mereka akan mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari alam semesta yang lebih tinggi. Dalam pandangan mereka, bintang, bulan, dan planet adalah wujud manifestasi dari kekuatan ilahi yang mengatur takdir dan nasib manusia. Teringat saya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kaumnya di Babil untuk menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Namun Nabi Ibrahim malah diusir kaumnya dan Raja Namrud dan berpindah ke kota Haran. Ketika beliau sampai di pintu keluar kota Babil, maka beliau bertemu dengan Nabi Luth alaihissalam yang merupakan keponakannya. Nabi Ibrahim pun mendakwahinya dan ia pun beriman. Nabi Ibrahim pun pergi menuju Haran, sementara Nabi Luth pergi menuju negeri Syam di daerah Sodom. Ketika Nabi Ibrahim tiba di Haran, beliau menikah dengan Sarah, putri Raja Haran. Tapi ada juga sebagian para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah sudah saat berada di kota Babil. Jika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam di Babil menyembah patung-patung makhluk bumi, sedangkan di Haran kaumnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Kisah inilah yang kebanyakan orang beranggapan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, padahal tidak. Nabi Ibrahim adalah orang yang sejak kecil telah di atas fitrah atau muslim. Dan dalam ayat yang akan disampaikan setelah ini adalah ayat tentang dialog Nabi Ibrahim dengan kaum Haran, bukan ayat tentang beliau mencari Tuhan. Demikianlah metode dakwah Nabi Ibrahim sebelumnya di Babil, juga menggunakan dialog dengan kaumnya agar mereka dapat berpikir. Kaumnya pun tidak terima karena mereka dikatakan berbuat kesyirikan. Bahkan kaumnya menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sesembahan mereka. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak peduli terhadap ancaman mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun diusir oleh kaumnya dari Haran. Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah dari Haran melintasi negeri Mesir. Meskipun praktik penyembahan kaum Haran mungkin tampak aneh bagi beberapa orang, kita harus tetap menjaga sikap toleransi dan pemahaman terhadap keberagaman keyakinan. Setiap kelompok memiliki hak untuk berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri, tanpa dihakimi atau disemua oleh orang lain. Sikap toleransi sangat penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Meskipun kita mungkin tidak sepakat atau tidak memahami sepenuhnya praktik keagamaan orang lain, kita harus menghormati hak setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan. Misteri kaum Haran memberi kita wawasan yang menarik tentang praktik keagamaan di masa lampau. Mari kita terus belajar dan menghargai keberagaman dalam keyakinan dan tradisi agama. Bagaimana pendapat kalian tentang kaum Haran dan praktik penyembahan mereka terhadap benda langit? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita terus berdiskusi dan belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.